kali ini kita akan belajar matematika dengan materi menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Materi kali ini sesuai dengan KD 3.2, yaitu menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana, contohnya seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang akan kita sajikan pada garis bilangan. Tujuan pembelajaran pada hari ini agar kalian memahami bagaimana cara menentukan pecahan pada garis bilangan. Pertama-tama, Ibu akan mengulang terlebih dahulu. Coba, kalian ingat tidak apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Pada garis bilangan, pecahan yang letaknya di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar. Mari kita belajar menempatkan bilangan pecahan pada garis bilangan. Kita akan belajar untuk menentukan pecahan 1/2 pada garis bilangan. Perhatikan ada gambar satu buah lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian sama besar, sehingga salah satu bagiannya memiliki nilai pecahan 1/2. Nah, bagaimana ya bentuk pecahan 1/2 dalam garis bilangan? Mari kita perhatikan langkah-langkah dalam menentukan bilangan pecahan 1/2 pada garis bilangan. Langkah pertama, buatlah garis bilangan. Langkah kedua, buatlah angka 0 di titik paling kiri garis bilangan. Kita buat titik dan kita tempatkan angka 0. Langkah ketiga, buatlah angka 1 di titik bagian paling kanan garis bilangan. Kita buat titik di paling kanan dan kita tempatkan angka 1. Langkah keempat, bagilah garis bilangan yang berada di antara 0 dan 1 menjadi dua bagian. Langkah selanjutnya, pada titik tengah, cantumkanlah pecahan 1/2. Ingat, karena ini adalah pecahan per 2, sehingga setelah 0 adalah pecahan 1/2, dan yang paling kanan adalah 1. Atau dapat juga kita sebut dengan 2/2. Maka kita dapatkan letak pecahan 1/2 pada garis bilangan. Nah, kalian sudah belajar cara menempatkan pecahan 1/2 pada garis bilangan. Sekarang, bagaimana cara menentukan bilangan 1/4, 2/4, dan 3/4 pada garis bilangan? Kita lihat pada gambar lingkaran, kita bagi lingkaran tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar. Mari kita mulai menentukan pecahan pada garis bilangan. Pertama, buatlah garis bilangan. Kedua, buatlah angka 0 di titik bagian paling kiri garis bilangan. Ketiga, buatlah angka 1 di titik bagian paling kanan garis bilangan. Bagilah garis bilangan yang berada di antara 0 dan 1 menjadi 4 bagian. Pada gambar lingkaran, kita beri warna biru pada satu bagian lingkaran yang sudah dibagi 4 bagian tadi.
sehingga memiliki nilai pecahan 1/4. Pada garis bilangan, di titik kedua, cantumkanlah pecahan 1/4. Pada gambar lingkaran, kita beri warna biru pada dua bagian lingkaran yang sudah dibagi 4 tadi, sehingga memiliki nilai pecahan 2/4. Pada garis bilangan, di titik ketiga, cantumkanlah pecahan 2/4. Pada gambar lingkaran, kita beri warna biru pada 3 bagian lingkaran yang sudah dibagi 4 bagian tadi, sehingga memiliki nilai pecahan 3/4. Pada garis bilangan, di titik keempat, cantumkanlah pecahan 3/4. Pada gambar lingkaran, kita beri warna biru pada keseluruhan lingkaran yang sudah dibagi 4 tadi, sehingga lingkaran tersebut menjadi penuh dan memiliki nilai pecahan 4/4, atau dapat juga kita sebut dengan 1. Maka kita dapatkan letak pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4 pada garis bilangan. Selamat bertemu kembali. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama dan kemudian pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Dalam membandingkan pecahan, kita akan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Terlebih dahulu, Ibu perkenalkan tanda-tanda yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada tanda seperti ini. Bagaimana kita membaca tanda ini? Cara yang paling mudah adalah kita menarik garis lurus dari atas ke bawah ya. Kita tarik garis, akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan berbentuk, maka kita akan membacanya menjadi lebih kecil ya. Kemudian ada tanda yang kedua, tanda yang seperti ini. Sama seperti yang pertama, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, akan membentuk huruf B, dibaca lebih besar. Dan yang terakhir adalah tanda yang seperti ini. Adik-adik kalau ini sudah pasti tahu. Ini dibaca dengan sama dengan. Oke. Selanjutnya di sini ada soal 1/3 titik-titik 2/3. Kita akan membandingkan dua pecahan berikut. Untuk membandingkannya ada dua cara. Yang pertama yaitu perhatikan bagian bawahnya atau bagian penyebutnya. Di sini penyebutnya sama yaitu 3. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama, bisa langsung kita bandingkan saja yaitu dengan melihat yang bagian atas yang disebut dengan pembilang. Pecahan yang pertama, pembilangnya adalah 1. Sedangkan pecahan yang kedua, pembilangnya adalah 2. Maka kita bandingkan 1 titik-titik 2. 1 itu lebih kecil daripada 2. Maka kita kasih tanda lebih kecil. Sehingga di atas pun sama, kita kasih dengan tanda lebih kecil. 1/3 lebih kecil dari 2/3. Soal yang selanjutnya, 3/4 titik-titik 1/4. Ini juga memiliki penyebut yang sama. Langsung dilihat pembilangnya saja, yaitu 3 dan 1. Kita bandingkan antara 3 dan 1. 3 itu lebih besar daripada 1, maka kita beri tanda lebih besar. Untuk pecahannya pun kita beri tanda lebih besar, sehingga 3/4 itu lebih besar daripada 1/4. Selanjutnya 2/7 titik-titik 3/4. Perhatikan di sini penyebutnya berbeda. Penyebutnya yaitu 7 dan 4. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, ada cara mudah yang akan Ibu ajarkan, yaitu yang pertama dengan cara mengali silang ya. Kita kali silang antara pembilang
pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Kita kali silang nih. Maka kita tuliskan 2 dikali 4, hasilnya 8. Kita kali silang pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu 3 dan 7. Maka kita tulis di bawahnya 3 dikali 7, hasilnya 21. Untuk pecahan yang pertama, di sini hasilnya adalah 8. Dan pecahan yang kedua di sini hasilnya adalah 21. Sehingga kita bandingkan menjadi 8 lebih kecil daripada 21. Maka untuk pecahannya pun menjadi lebih kecil. 2/7 itu lebih kecil daripada 3/4. Contoh yang terakhir adalah 2/4 4/8. Ini juga penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 8. Kita kalikan, kali silang, yaitu 2 dikali 8. Kita tuliskan di bawahnya 2 dikali 8, hasilnya 16. Kita kali silang antara pembilang pecahan kedua, yaitu 4, dengan penyebutnya 4. Kita tulis di bawah 4 kali 4, yaitu hasilnya adalah 16. Selamat belajar ya anak-anak. Tuhan memberkati.